لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Di dalam masalah akidah ini yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok lainnya, yakni ahlus sunnah wal jamaah atau disebut juga firqatun najiyah, yakni satu kelompok yang selamat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan di dalam nubuahnya bahwasannya Rasul bersabda kulluhum finnar, kelompok-kelompok atau firqah-firqah umat Islam akhir zaman semuanya itu masuk neraka. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sataftariqu ala ummati ala 73 firqah, yakni akan berfirqah menjadi 73 firqah. Semuanya masuk neraka illa wahidatan, kecuali satu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jadi beliau di dalam kitab Aqidah Wasithiyah, yakni setelah beliau membaca menulis muqaddimah, beliau mengatakan amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah. Maka ini adalah akidah, keyakinan, yakni firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ya, yang Rasul beritakan nanti umatku akan berfirqah menjadi 73 firqah. Firqah ini satu kelompok yang memisahkan diri dari induknya, yang berbeda sampai pada tingkatan yang mendasar. Ya, bukan permasalahan-permasalahan furu, cabang, bukan. Permasalahan-permasalahan yang boleh kita berbeda, bukan. Tapi ini masalah akidah, itu firqah. Rasul sebutkan 73 firqah kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidatan, kecuali satu. Kemudian beliau menyebutkan istilah lainnya ahlus sunnah wal jamaah.
Ahlus sunnah ini orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah. Wal jamaah seperti al-jamaah. Al-jamaah ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pemahamannya, keyakinannya, iktikadnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu demikian. Jadi nanti ini yang membedakan yakni tentang apa? Asma dan sifat. Dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. Mereka semua mengaku ahlus sunnah. Mereka semua mengaku Taifah al-Mansurah atau firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ya. Akan tetapi di dalam asma dan sifat ini mereka berbeda. Ada yang mengikuti Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang Syiah, ada yang Sufis. Ya. Kalau sudah sufi ke atas, maknanya sufi dan syiah. Ini sudah rusak, tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya sudah rusak. Karena orang-orang sufi, mereka punya iktikad, punya keyakinan bisa menyatunya antara khalik dan makhluk, antara Allah dengan hambanya. Ya, dan itu mereka katakan tingkatan yang paling tinggi. Tauhid yang paling tinggi itu sudah bisa menyatu dengan Allah. Nah, itu demikian. Begitu pula Syiah. Syiah punya keyakinan tanpa izinnya para imam-imam mereka, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Tanpa izinnya imam-imam mereka, Allah tidak akan menciptakan kita. Dan bahkan dari riwayat mereka, Imam Ali, ya, alaihi salam, kalau mereka sebut Imam Ali alaihi salam mengatakan kuntu ma'an Nuh fis safina. Aku bersama Nabi Nuh di dalam perahu, di dalam ikan, ya, tatkala dia Nabi Yunus, ya, dengan Yunus tatkala dimakan ikan. Aku dengan Nuh di dalam perahu, fa anjaituhu minal gharq, aku yang menyelamatkan dia dari tenggelam. Wa kuntu ma'a Ibrahim finnar, ya, aku bersama Ibrahim di api ketika Ibrahim dilemparkan api. Ya. Ini. Dan aku yang menjadikan api itu dingin dan panas. Ya. Aku bersama Yusuf. Kuntu ma'a Yusuf. Ya. Di dalam sumur, di dalam sumur. Ya. Fa'an jaitu, aku yang menyelamatkan Yusuf. Ya, itu Ali. Ya, itu. Sehingga orang-orang Syiah itu kalau menemui mara bahaya, ya, umpamanya dia dalam pesawat, pesawatnya itu mau jatuh, yang disebut bukan Allah tapi apa? Ya Ali, ya Husain. Itu demikian. Jadi imam-imam mereka, karena apa? Keyakinannya itu di dalam rububiyah dan uluhiyah itu sudah syirik, sudah rusak. Ya, itu demikian. Adapun kelompok-kelompok yang masih menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang mereka tidak mengikuti akidahnya para sahabat, ya, itu. Jadi nanti berbedanya di dalam asma dan sifat ini, ya, itu demikian. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah, wa minal imani billah
dan termasuk iman kepada Allah. Minnya ini litaba'id, ya, dan sebagian iman kepada Allah itu al-imanu bima wasofa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasofa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk iman kepada Allah itu iman terhadap segala sesuatu yang Allah Ta'ala sifati zatnya di dalam kitab sucinya, atau yang disifati oleh Rasul di dalam sunnahnya. Di sini disebutkan sifat, ya, ada demikian. Lu asma'nya mana, ya, ada demikian. Maka yakni tidaklah di situ ada yakni apa ini nama, kecuali di situ ada sifat. Makanya kalau disebutkan sifatnya nama itu sudah masuk, ya, ada demikian. Namanya manusia sifatnya ini. Namanya singa sifatnya ini. Kalau disebutkan sifatnya nama itu sudah masuk, itu demikian, ya, itu. Jadi ini yang membedakan yakni ahlus sunnah salafus saleh dengan mereka Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, kemudian Syiah dan akidah-akidah lainnya itu demikian. Ya, ini. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Ini akidah. Belum lagi nanti kalau permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kalau kita menisbatkan diri kepada salaful ummah atau kepada firqatun najiyah atau kepada ahlus sunnah wal jamaah, ya, dia akan katakan mana andilnya orang salaf itu di dalam politik, mana andilnya orang salaf itu di dalam jihad, mana andilnya orang salaf itu di dalam yakni apa, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu lontaran-lontaran mereka yang sering kita dengar, ya, itu demikian. Jadi karena apa? Dianggap orang salaf ini tidak seperti mereka orang-orang FPI, ada korban berapa itu, ya, itu demikian. Mana salaf itu menegakkan syariat Islam, ya. Jadi mereka terjemahkan menegakkan Islam ini melawan pemerintah. Loh, itu demikian. Mereka tidak paham konsep bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak paham konsep bagaimana yakni apa, menjadikan pemimpin ini pemimpin yang baik. Mereka tidak paham konsep bagaimana sikap kita ini kepada pemerintah, tidak paham, ya, sehingga tuduhan-tuduhan itu terlontar, ya, itu demikian. Maka ada kesan di tengah-tengah mereka orang-orang salaf ini, mereka adalah antek-anteknya pemerintah. Loh, itu demikian, sudah sampai sejauh itu, ya, itu demikian. Dalam pemilu mana dukungannya, ya, itu demikian. Padahal ahlus sunnah yakni di dalam rangka menjadikan satu umat, satu bangsa, yakni bangsa yang baik, pemimpin yang baik itu punya konsep sebagaimana yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, yang diterima sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sahabat Anas, waktu itu sahabat yang paling tua, tinggal satu-satunya sahabat, semua sudah meninggal, ya, yang umurnya panjang. Ini diajak berontak untuk melawan Hajjaj bin Yusuf. Karena sangat kejam, tidak ada pemimpin yang kejam, ya,
sampai sekarang melebihi Hajjaj bin Yusuf. Padahal Hajjaj bin Yusuf itu banyak sekali jasanya, khususnya di dalam apa? Di dalam yakni menyusun ilmu tajwid, ilmu apa itu banyak sekali. Karena beliaunya ini seorang hafid, hafal Al-Quran. Ya, itu demikian. Kalau bunuh lawan-lawannya sudah dibunuh, dibantai, ditaruh apa karpet di atasnya, makan minum di atas jasadnya, itu begitu. Kalau mau membunuh, ndak langsung dibunuh, ndak. Sekarang dipotong tangan kiri, besok tangan kanannya, besoknya lagi kaki kanan, besoknya lagi kaki kiri, baru terakhir nanti lehernya. Loh itu demikian. Ya sangat kejam. Iya. Waktu itu sahabat Anas diajak berontak. Maka sahabat Anas mengatakan, saya dengar, yakni dengan telinga saya sendiri Rasul bersabda, tidaklah datang pemimpin yang akan datang kecuali semakin jelek, bukan semakin baik. Kemudian sahabat Anas membacakan ayat wa nuwalli ba'dukum ba'dan. Allah mengangkat pemimpin, sebagian pemimpin kalian itu dari sebagian yang lain. Maknanya pemimpin itu dari kalian. Ya. Kalau kalian ini orang baik, nanti akan muncul pemimpin yang baik. Kalau sekarang muncul pemimpin jelek karena kalian ini jelek. Sehingga Allah memberikan pemimpin itu sesuai dengan keadaan masyarakat. Pemimpin ini hadiah dari Allah. Maka kalau masyarakatnya bertauhid, antara bid'ah dengan sunnah lebih banyak sunnahnya. Antara musyrik yang banyak syirik dengan yang bertauhid lebih banyak yang bertauhid. Ya, antara yang ahli maksiat dengan yang beriman lebih banyak orang beriman, maka nanti dihadiahi oleh Allah pemimpin yang beriman. Loh kalau pemimpin kita itu sekarang suka korupsi, suka utang, suka ini, suka itu, macam-macam, berarti menunjukkan apa? Masyarakatnya tidak lebih dari itu. Itu demikian. Makanya sahabat Anas tidak mau. Ya, itu demikian. Dan sekarang terbukti. Kita ingat zamannya Pak Harto dulu tahun 98 digulingkan. Katanya yang nepotisme, apa? Korupsi, kemudian apa? Ya, macam-macam sudah. Sehingga digulingkan. Ya. Karena masyarakatnya tidak berubah, apakah pemimpinnya berubah? Dengan reformasi. Berubah tidak kira-kira? Ya, katanya Pak Harto di belakang bak truk itu ya piye to enak zamanku to. Ya ora. Coba di zamannya Pak Harto kali sakniki kita. Lo itu terbukti itu. Makanya bukan salaf ini ndak andil di dalam apa perubahan pemimpin. Ya, dianggap ndak punya andil. Ya, itu. Makanya dakwah ini menyebar kemana-mana. Ya, di kalangan ASN, di kalangan ya sudah, semuanya mulai yang kecil, menengah sampai atas dakwah ini ditingkatkan. Yakni supaya apa? Kita berjalan di atas sunnah. Maka kalau masyarakatnya ini semakin lama semakin baik, antara orang ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah lebih banyak ahlus sunnah daripada ahlul bid'ah. Mereka orang-orang yang yakni suka berbuat syirik datang ke dukun, ya ini, atau masih percaya
yakni apa? Hari-hari sial, hari-hari baik dan syirik-syirik yang lainnya. Ya, lebih banyak ahli tauhid daripada ahli syirik. Ya, orang-orang yang curang di pasar, ngurangi timbangan, ngurangi mutu dengan tidak, lebih banyak yang jujur, maka di situ akan muncul pemimpin yang baik. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan kalau di pasar itu banyak orang tidak jujur, maka Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin yang dolim. Itu demikian. Ini dampak daripada apa? Nggak ada orang yang jujur di tengah masyarakat. Ya, makanan, ya, yang dijual di tengah di masyarakat ini, ya banyak bahan kimianya, banyak merugikan kesehatan. Ya, enggak orang jujur ini sulit. Maka kalau pemimpinnya kayak gitu, ya itu sudah otomatis. Ya, itu demikian. Ya. Dan salaf diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Karena apa? Karena wasiat Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan di dalam nubuahnya. Ya, nanti di akhir zaman satakunu umaro, akan ada pemimpin-pemimpin orang Islam, mimpin orang Islam. Yang pemimpin itu jusmanuhu jusmanul insan wa qulubuhum qulubus sayatin. Belegere wadake ku wadak menungso, tapi atine iku ati setan. Lho Kanjeng Nabi sanjang ngoten. Ini pemimpin akhir zaman. Setan itu kan bukan makhluk, setan itu sifat. Orang yang ngajak jauh dari jalan Allah. Orang yang tidak mau dengan syariat Allah itu syaitan itu. Yang ngajak maksiat. Kalau kita punya teman, ya ayo mas, ya bumbung bayaran, enang nek klub, ya, nang pub, ya, mendem sedino, ya itu gitu. Bumbung duwe-duwe kan begitu ya. Ini setan ini. Ya, jadi teman kita itu setan itu. Makanya Allah berfirman wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah setan, siapapun juga, anak kita, istri kita, teman kita, pangkat kita, jabatan kita yang mengajak jauh dari jalan Allah, yang ngajak ke neraka Allah itu syaitan. Itu demikian. Rasul katakan pemimpin akhir zaman itu orang Islam memimpin umat Islam blegere wadake wadak menungso tapi atine ati setan. Jadi hatinya itu tidak senang dengan, dan Rasul katakan itu yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ngambil sunnah bukan sunnahku. Ngambil petunjuk bukan petunjuk, maknanya bahwa orang Islam tapi tidak senang syariat Islam. Akhir zaman itu pemimpin muslim tapi gak senang karo syariat Islam. Dan bahkan tidak hanya itu. Ya, tak khudu malak, hartamu diambil. Harta negara dihabiskan. Ya. Yang tidak kena pajak dipajak. Ya, di dalam Islam itu yang tidak boleh dipajak itu apa saja kira-kira? Air. Nah itu. Ya, sampai udara itu dipajak. Ya, itu demikian. Ini ngambil harta kita. Ya, itu demikian. Yang seharusnya tidak kena pajak dipajak. Ya, itu. Ini diambil. Kemudian watadribu dhahrak. Mukul punggungmu. Maknanya apa? Kamu kalau melawan akan ditahan dan dibunuh. Ya, itu demikian. Sahabat tanya qalu afanuna biduhum ya Rasulullah. Kalau kita tahu pemimpin kayak gitu itu apa kita berontak? Kita melawan? Jawab Rasulullah, jangan. Dengar dan taat.
Madamus sholat, selama pemimpin itu masih muslim sholat. Suruh dengar kondisinya kayak gitu, suruh dengar, suruh taat. Ya Rasulullah, yudlimuna. Dia pemimpin itu mendolimi kami. Harta diambil, melawan ditahan, bahkan dibunuh. Ya, itu demikian. Apa jawab Rasul? Laksanakan kewajibanmu. Waktu hukukamu. Laksanakan kewajibanmu. Kalau mereka mendolimi kamu, minta hakmu kepada Allah. Kalau kita didolimi, kita minta kepada Allah. Kalau ada yang dibunuh, umat Islam ada yang dibantai, mohon kepada Allah, Allah yang bertindak. Kalau Allah yang bertindak, walaupun jenderal, hancur sak karirnya, sak keluarganya, ya, ini akan dibinasakan oleh Allah. Kalau membantai umat Islam, ya, kalau menghancurkan, memporak-porandakan umat Islam, minta kepada Allah. Loh, ini Rasulullah yang menjelaskan gambaran-gambaran itu. Ya, mereka mengatakan orang-orang salaf ini mana tindakannya? Wong pemerintah kayak gini kok si taat aja si dengar. Lo taat itu fil ma'ruf, di dalam kebaikan. Rasul jelas mengatakan la ta'ata. Lo pakai isim apa ini? Pakai lamnya ini linafi anil jinsi. Tidak ada segala macam bentuk ketaatan, itu tidak ada. Fi maksiatil khaliq, dalam rangka maksiat kepada sang pencipta, enggak ada. Siapapun juga, orang tua kita, ya, komandan kita, semuanya enggak ada. Kalau dalam rangka apa? Enggak ada taat kita. Kita taat itu di dalam kemakrufan. Lah kalau enggak taat sampai ditahan, dibunuh, ya enggak apa-apa. Allah akan ganti dengan surganya. Dan umat-umat dahulu ngalami gitu. Ada yang disisir dengan sisir dari besi sehingga terkelupas antara daging dengan tulangnya. Ada yang digergaji terbelah itu. Ada yang dimasukkan ke dalam api, ashabul ukhdud. Jadi an-nari dzatil waqud, api yang menyala. Ya, itu. Idhum 'alaiha qu'ud. Waktu itu dia didudukkan. Sebabnya apa kira-kira? Ya, mereka disiksa. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu menyiksa umat Islam kecuali karena imannya. Loh, itu demikian. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Bahkan dalam satu kisah ada seorang seorang ibu membawa anaknya yang masih bayi. Ya, ditanya sama rajanya, "Kamu iman kepada Allah apa enggak?" Iman. Dimasukkan dengan anaknya. Takut dia. Ya, maka anaknya bisa berkata dengan izin Allah, "Wahai ibu, jangan takut, masuklah." Terbakar akhirnya. Itu zahir. Kobong meloncoti, mati itu zahir. Ya. Nikmatnya mati syahid kita tidak paham. Yang paham itu hanya orang yang melakukan. Makanya ini ilmu-ilmu yang tidak ada teori, adanya praktek. Ya. Itu sama dengan apa? Ya, saya ngalami sendiri, banyak anak banyak rezeki. Loh iya, ini enggak bisa dengan teori, ini praktek bisanya. Ya, kalau enggak percaya praktekkan. Nah, itu baru nanti Allah Ta'ala itu demikian. Ya, itu. Faktanya apa? Faktanya Rasul menyampaikan berita
tentang apa? Allah nawari orang-orang yang mati syahid. Ya, apa yang engkau mau? Ya Allah, sudah cukup. Padahal dia ini masih di taman-taman surga. Ya, belum masuk surga, di taman-taman surga, di pinggiran surga. Allah sudah tanya orang-orang yang mati syahid itu. Apa yang kamu minta? Ya Allah, sudah cukup ya Allah, ini anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, tidak ada taranya. Kemudian besoknya lagi ditawari oleh Allah berkali-kali sampai kalau bahasa Jawa itu pekewu. Akhirnya orang-orang yang mati syahid itu menjawab, ya Allah, kalau engkau nawari kami, minta apa, maka tolong hidupkan kami ke dunia. Biar kami ini bisa jihad lagi dan biar bisa merasakan mati kena tombak, mati kena bom, mati kena ini. Mati syahid itu nikmat. Loh betul itu. Ya. Sampai orang-orang yang mati syahid itu yang ada di taman-taman surga itu, ya. Itu mintanya ingin dihidupkan lagi, ingin mati syahid lagi. Kalau kita lihat kisah peperangan di masa Rasulullah, ada sahabat itu ya mati di medan perang itu sudah wajahnya ini sudah tidak berbentuk lagi, hancur kena sebetan pedang. Tubuhnya tidak utuh lagi sudah. Karena orang kafir mereka itu dendamnya itu pada umat Islam, terbunuh itu sudah dicaca-caca lagi. Kalau di dalam syariat Islam, Rasul melarang sahabat apa? Untuk mencaca-caca, untuk memutilasi. Ya, itu demikian. Rasul wasiat kepada panglima, ya, ini yang mau berangkat perang, kalau perang nanti jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh pendeta, jangan rusak gereja di tempat ibadah mereka, jangan. Kalau sudah membunuh, ya la tusallib, jangan dimutilasi, ojo diketok-ketok. Kenapa? Walaupun dia orang kafir, tapi tubuhnya ini yang bikin Allah, yang menciptakan Allah. Ya, maka hormati yang menciptakan itu. Kalau sudah terbunuh ya sudah. Tapi orang kafir enggak. Bahkan pamannya Rasul itu dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan. Loh itu demikian. Ya, ini. Mereka orang-orang kafir itu demikian, ya. Jadi faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Jadi ini perbedaan, yakni orang-orang salaf, ya, dengan mereka. Jadi mereka selalu gaungkan mana andilnya orang salaf, yakni di dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Mana andilnya orang salaf di pemerintahan, macam-macam. Loh itu begitu, ya. Itu. Kenapa? Karena mereka tidak paham bagaimana manhaj salaf, ya. Itu demikian. Dan ini saya dengar langsung di masyarakat, ya. Saya diamanati untuk yakni apa? Mengawasi, menjaga satu masjid. Ya kebetulan saya juga ditunjuk sebagai ini, jadi pengawasnya yayasan itu. Sehingga saya harus apa? Ngawasi mubalek dai-dai yang masuk di dalam masjid itu. Nah, ternyata mereka itu banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang karena
Banyak dari mereka itu yang bahasa Arab tidak paham, tapi ngajarkan tafsir Quran. Loh, bayangkan, bahasa Arab tidak paham, ngajarkan tafsir. Ya, kalau bahasa Arab tidak paham, apakah dia paham tentang usulut tafsir? Apa bisa memahami dengan? Tidak bisa. Sehingga apa? Ayat itu diseret ke politik. Kalau pemerintah ada kekurangan di situ dihujat. Ya, itu demikian. Akhirnya saya datangi